Satu yang orang berpikir, oh board of peace itu powerful. Yang terjadi adalah pada saat penandatanganan board of peace, Israel menguasai 53% tanah Gaza. 53% tanah Gaza di balik yellow line. Kesepakatannya adalah saat jenazah terakhir IDF diberikan, maka IDF keluar dari Gaza. Tahu apa yang terjadi? Sekarang IDF menguasai 64% tanah Gaza. Beberapa meter mereka terus merangsek ke dalam Gaza, sehingga tersisa hanya 36% tanah untuk Gaza. 2 juta orang hidup dalam 36% tanah di Gaza. Ini bukan gencatan senjata, ini adalah genosida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maimun Harawati, Steering Committee Global Summit Flotilla. Jadi panitia pusat global sekaligus juga koordinator dari Global Peace Convoy. Yang mau saya sampaikan kepada teman-teman, Global Summit Flotilla sudah membuat sebuah sistem di mana pada saat penculikan kami tahu teman-teman dibawa kemana. Jadi termasuk ke Asdod kami sudah tahu sebelumnya akan dibawa kemana, itu sudah kami terima informasinya. Lalu yang juga kami siapkan adalah kuasa hukum. Jadi surat kuasa hukum, sehingga teman-teman nanti akan selalu dilindungi dimanapun berada melalui kuasa hukum. Ini yang menyebabkan alhamdulillah pada sampai di Asdod, teman kuasa hukum adalah tim kuasa hukum adalah itu langsung menemui semua partisipan dari Global Summit Flotilla yang diculik di perairan internasional sebanyak 428 orang dari 50 negara. Begitu mereka mendapatkan surat kuasa, maka yang langsung diusahakan oleh adalah membebaskan mereka, karena memang tidak ada pelanggaran hukum sama sekali. Sehingga alhamdulillah seperti yang teman-teman lihat, semua partisipan bebas, lalu kemudian dibawa ke Asdod. Di situ kemudian alhamdulillah Turki memang sangat membantu. Saya akui, awalnya Turki hanya akan mengirimkan 1 pesawat saja untuk 90 peserta dari Turki, dan saya sempat minta supaya Indonesia dimasukkan ke dalam 1 pesawat ini. Tapi kami steering committee berpikir lagi, bagus kalau semua dimasukkan ke Istanbul, jadi tidak berpecah-pecah ke Jordan dan Mesir. Makanya Turki bersedia mengirimkan 3 pesawat, alhamdulillah. Sehingga di situ saya merasa bahwasanya Turki behind the scene banyak membantu, terutama hotel di malam pertama pada saat teman-teman sudah turun, medical check up dan seterusnya. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Membangun kasus untuk dibawa ke pengadilan. Sudah ada 35 arrest warrant, perintah tangkap kepada IDF dan pemimpin-pemimpinnya karena terkait dengan gerakan Sumut. Berbagai pelanggaran yang mereka lakukan dan akan semakin banyak tentunya. Sudah dibuat satu lagi sanksi, tidak boleh datang ke Prancis khusus untuk Ben Gvir. Ini adalah sebuah usaha yang saya rasa harus dilanjutkan. Pada saat teman-teman kami di dalam penjara 4 hari, yang harus kita lihat 9.000 lebih bangsa Palestina masih mendekam dalam penjara. Penyiksaan yang dialami oleh teman-teman saya itu belum seberapa penyiksaan yang dialami oleh bangsa Palestina. Dr. Hussam Abu Safia, Rumah Sakit Kamal Adwan, pemimpin Rumah Sakit Kamal Adwan, sampai sekarang masih di penjara. Alasannya apa? Karena beliau menolak menghentikan perawatan kepada bangsa Palestina. Dr. Adnan Al-Burj meninggal diperkosa di dalam penjara Israel. Lihat, apa yang mereka lakukan di depan kamera belum seberapanya dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan di balik kamera. Apa yang mereka lakukan kepada orang yang punya paspor kuat ini tidak sama dengan apa yang mereka lakukan kepada bangsa Palestina. Bangsa Palestina tidak memiliki kekuatan di depan hukum mereka karena ada satu sistem detention administration di mana boleh dipenjara 6 bulan tanpa klausul apapun. 9.000 lebih saat ini dalam penjara, dan saya harap teman-teman media meng-highlight ini semua. 400 diantaranya adalah anak-anak, lebih dari 200 adalah perempuan, dan semua mengalami penyiksaan yang di luar batas kemanusiaan. Mohon
ini kemudian menjadi kami berangkat adalah karena kami ingin membebaskan tahanan Palestina. Maka kerja belum selesai. Kerja belum selesai sampai seluruh tahanan Palestina bebas, free Palestine. Satu yang orang berpikir, oh board of peace itu powerful. Yang terjadi adalah pada saat penandatanganan board of peace, Israel menguasai 53% tanah Gaza. 53% tanah Gaza di balik Yellow Line. Kesepakatannya adalah saat jenazah terakhir IDF diberikan, maka IDF keluar dari Gaza. Tahu apa yang terjadi? Sekarang IDF menguasai 64% tanah Gaza. Beberapa meter mereka terus merangsek ke dalam Gaza, sehingga tersisa hanya 36% tanah untuk Gaza. 2 juta orang hidup dalam 36% tanah di Gaza. Ini bukan gencatan senjata. Ini adalah genosida dan kita harus tahu dan kita harus terus berjuang. Mengapa? Indonesia punya hutang budi. Pada saat Indonesia belum merdeka, Mufti Palestina Syekh Amin Al-Husaini berbicara di radio Jerman mengatakan Indonesia merdeka. Semacam harapan, semacam bantuan untuk membangun supaya Indonesia benar-benar masuk dalam narasi internasional. Pada 1948, orang kaya pemilik media di Palestina, namanya Ali Taher, memberikan seluruh uangnya yang ada di dalam bank kepada panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Kita sebagai bangsa berutang budi kepada bangsa Palestina, dan utang budi itu juga yang diingat oleh Presiden Soekarno, dan beliau mengatakan PR dari Konferensi Asia Afrika adalah kemerdekaan bangsa Palestina. Allahu Akbar. Free Palestine. Oke. Bapak Ibu, selamat datang di Indonesia. Saya Maestro Sibobiti. Mungkin tadi Pak Menteri bilang Turki dan Jordan banyak membantu untuk kepulangan WNI ini. Mungkin boleh dielaborasi terkait dengan dari Asdod, kemudian dari Turki dan akhirnya tiba di Indonesia. Boleh nggak secara detail? Oke. Hah? Mengulangi pesan dia duduk. Oh, oke. Oke, detail kepulangan adalah menerima teman-teman kami di Asdod 428, lalu proses registrasi, proses pendampingan hukum, dibawa ke penjara Ketziot. Dari penjara Ketziot proses terus dilakukan oleh tim adalah kemudian dibawa menggunakan bus ke Pelabuhan Ramon di Eliat. Dari Pelabuhan Ramon sudah menunggu 3 pesawat Turkiye. Lain daripada itu, pada saat kami sudah tahu teman-teman sudah didampingi oleh pengacara hukum adalah, maka kami berkomunikasi, kami adalah GSF Global, saya salah satunya, berkomunikasi dengan pemerintah Turki, bisa tidak seluruh teman-teman dibawa ke Istanbul, supaya memudahkan proses visum, proses membangun kasus dan seterusnya. Maka dari 1 pesawat, Turki mengirimkan 3 pesawat. Betul bahwasanya saya secara pribadi berkomunikasi dengan staf di Mesir dan di Jordan, karena saya mempersiapkan jika teman-teman saya dan juga di Siprus ada komunikasi jika mereka kemudian dibawanya adalah ke Jordan atau ke Mesir atau ke Siprus yang saya tidak ada, akan tetapi ada tim Global Smooth Flotilla di sana, but just in case, seperti itu. Ketika proses kepulangan ini, apakah mendapatkan juga intervensi dari Israel begitu, dari Asdod ke pelabuhan udara Ramon tetap disiksa. Ada intervensi berarti? Intervensi apa maksudnya? Ada gangguan dari otoritas Israel begitu untuk proses kepulangan ini? Untuk apa yang mereka alami dalam perjalanan, disiksa seperti apa? Karena kata teman-teman di depan kamera mereka so sweet, di belakang kamera ditendangin. So nanti teman-teman yang akan menceritakan seperti apa prosesnya. Tapi saya berterima kasih kepada Kemenlu yang sudah memberikan tiket pulang. Alhamdulillah, makasih Kemenlu, hatur nuhun. Dan juga kemudian membantu proses di bandara. Ada lagi? Nah, itu harus tanya Pak Sugiono. Belum tahu. Okay. Thank you. Boleh. Oh, thank you.
Thank you. Kepulangan sebelumnya boleh dijelaskan namanya siapa dan kemana mungkin Pak? Selamat datang di Indonesia. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.